Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus. Berjumpa kembali kita di awal minggu, Senin tanggal 14 April 2025, di Renungan Harian Pagi melalui kanal YouTube Resort GKE Pulang Pisau. Berdasarkan Almanak Nats GKE, maka bersama saya Pendeta Santi Miawati kita akan merenungkan Yesaya 42 ayat 1-9 yang akan kita maknai bersama tentang hamba Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih hanya bagimu ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan hari, menganugerahkan waktu untuk kembali kami jalani di awal minggu ini dengan segala aktivitas, kegiatan, tugas, dan tanggung jawab kami. Berkatilah kami ya Bapa, kasihanilah kami dan layakkanlah kami, agar sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rencanakan, sejalan dan selaras dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kiranya renungan harian pagi ini menuntun hati dan pikiran kami, dan menambahkan kekuatan bagi jiwa rohani dan iman kami, untuk melaksanakan kehendak-Mu, dan untuk memuliakan Engkau dalam pekerjaan-pekerjaan kebaikan. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, dan layakkan kami untuk menjadi bagian dari alat damai sejahtera Tuhan, pelaku-pelaku firman yang hidup. Terpujilah namamu ya Allah, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus. Nats ini atau Yesaya 42 ini tepatnya pada ayatnya yang ketiga yang berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Tentu mengingatkan dengan satu kidung pujian rohani yang familiar dan seringkali dinyanyikan. Dan tentunya Yesaya 42 ayat 1-9 ini yang merupakan bagian dari kitab Yesaya yang berisi tentang nubuat tentang hamba yang menderita, yaitu mengarah dan mengacu kepada Yesus Kristus, hendak menjelaskan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, dari latar belakang bagian Nats ini, maka Yesaya 42 ini merupakan bagian yang berisi nubuat tentang hamba yang menderita. Nubuat ini diberikan kepada bangsa Israel untuk memberikan harapan dan penghiburan dalam situasi sulit. Dan dari sini juga Nats ini, terutama di bagian 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, menjelaskan tentang hamba yang dipilih oleh Allah yang mengacu kepada Yesus Kristus, di mana hamba ini digambarkan sebagai orang yang lembut dan tidak akan memecahkan buluh yang patah atau mematikan sumbu yang hampir padam. Sebaliknya, ia akan membawa keadilan kepada bangsa-bangsa dan tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, ada beberapa bagian penting dari poin tentang pemaknaan tentang hamba. Yang pertama, tugas hamba, sebagaimana yang dimuat dalam 42 ayat 5-7 ini menjelaskan tentang tugas hamba yang menderita, yaitu untuk membuka mata orang-orang buta, mengeluarkan orang-orang yang terkurung dari penjara, dan membawa terang kepada bangsa-bangsa. Sementara sifat hamba yang kita jumpai dalam ayat 2 dan ayat 4 menjelaskan tentang sifat hamba yang menderita, yaitu yang pertama, ia lembut dan tidak menonjolkan diri. Hamba ini tidak akan memecahkan buluh yang patah atau mematikan sumbu yang hampir padam. Dan yang kedua, ia adalah hamba yang setia dan tidak akan berhenti. Artinya, ia tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, sebagai umat Tuhan yang percaya, yang terus
berharap bahwa kita dapat bertumbuh dengan benar, dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar, dengan pemahaman tentang kebenaran itu sendiri, maka kita tahu teladan kita yang utama adalah teladan Yesus Kristus. Maka apa yang dapat kita aplikasikan dari Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 ini? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengikuti teladan Yesus Kristus. Kita dapat mengikuti teladan ini sebagai hamba yang menderita, yaitu menjadi lembut, setia, dan tidak berhenti sampai keadilan ditegakkan. Tentu ini hal yang perlu kita cermati dan kita renungkan dengan lebih dalam, karena perkataan-perkataan lembut, setia, dan tidak berhenti sampai keadilan ditegakkan bukanlah satu hal yang mudah untuk diwujudkan, bukanlah satu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Bisa saja kita menjumpai tantangan, kendala, halangan, dan bahkan tekanan-tekanan tertentu yang bisa menggoda, mempengaruhi kita untuk tidak menjadi lembut, untuk tidak menjadi setia, dan untuk kemudian bisa saja terhenti kapanpun, walaupun keadilan itu harus ditegakkan. Tapi hal pertama inilah yang hendak dinyatakan dan diingatkan kepada kita, bahwa perjalanan hidup bukan hanya berdasarkan keinginan diri sendiri. Perjalanan hidup bukan hanya berdasarkan rencana kedagingan kita. Tapi perjalanan hidup berbicara tentang misi, berbicara tentang rencana, berbicara tentang pengharapan yang tentunya bermula dari ketika kita memiliki kesadaran bahwa kita datang dari Allah, maka tujuan hidup kita juga hanya bagi Allah. Dan ketika kita datang dari Allah, maka kita akan terus mengingat bahwa siapa Allah yang kita kenal. Yang kita kenal melalui sosok Yesus Kristus adalah Dia yang menciptakan langit dan yang membentangkannya, yang melakukan segala sesuatu, menghamparkan bumi, memberikan nafas, dan memberikan nyawa. Maka itu yang akan membawa kita kepada kerendahan hati untuk selalu bersedia melakukan kehendak-Nya. Dan dalam pengaplikasiannya, karena ini juga mengarah kepada apa yang dituliskan dalam Perjanjian Baru, bahwa hamba Tuhan atau hamba yang menderita itu adalah Dia yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, maka patutlah kita mengikuti teladan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ketika Yesus yang kita kenal adalah Dia yang membuat terang kepada bangsa-bangsa, maka hal yang serupa pun diarahkan untuk masuk dan tertanam dengan baik dalam diri kita. Bagaimana kita juga dapat membawa terang, karena kita juga digambarkan sebagai garam dan terang dalam kehidupan ini. Dan kemudian bagaimana sebagai garam dan terang itu kita dapat menjadi saksi Kristus dan membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Dan kemudian hal yang ketiga, ketika kita meyakini bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang hidup, ketika kita memahami bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang akan bekerja, Allah yang akan bertindak, Allah yang juga tidak akan pernah berhenti berkarya dalam sepanjang perjalanan kehidupan yang kita ketahui akan terus dituntun dan diarahkan oleh Allah, maka rasa percaya itulah yang akan menuntun dan menolong kita bahwa perjanjian Allah akan terwujud, bahwa perjanjian Allah akan terlaksana, bahwa perjanjian Allah akan tercapai. Dan ketika kita percaya akan perjanjian Allah, maka kita percaya juga bahwa Dialah yang memberikan janji itu untuk membawa terang kepada bangsa-bangsa, dan Dia sendiri yang menjadi perjanjian bagi bangsa-bangsa yang dipimpin dan dituntunnya. Nah, dari sini, Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, hal yang tentu menjadi penyemangat dan juga menjadi motivasi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahkan ketika kita kembali memaknai di 186 tahun GKE telah melaksanakan dan akan terus berkarya, memberikan
tanggung jawab kepada setiap orang yang tergabung di dalamnya, yang otomatis itu juga adalah kita. Maka misi menghadirkan kerajaan Allah adalah misi yang memperhadapkan kita kepada tugas dan tanggung jawab yang harus kita pikul dengan kesungguhan hati. Ketika kita berharap dalam kelemahan, maka Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kita berserah dalam ketidakberdayaan, maka Tuhan akan menambahkan kemampuan dan memperlengkapi kita. Dengan demikian, kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, dan teladan-teladan Kristus yang kita ikuti dalam kehidupan kita akan menolong kita untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di sepanjang hari kehidupan kita. Mari Ibu Bapa, Saudara, dan Jemaat Kekasih Kristus, biarlah pemaknaan di pagi hari ini dengan perenungan sederhana yang dapat kita maknai semakin menguatkan kita untuk terus melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, semakin meneguh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan semakin meyakinkan kita untuk dapat menjadi terang. Dan walaupun kita harus mengalami pergumulan, penderitaan di perjalanan hidup yang kita tempuh, tapi tidak akan menggoyahkan dan tidak akan melunturkan pengharapan kita. Karena kita tahu Allah yang hidup adalah Allah yang kita percaya. Allah yang kita percaya adalah Allah yang akan menghidupkan kita. Terpujilah Allah dan diberkatilah kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam kerendahan hati kami berseru dan bermohon kepadamu. Menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepada Tuhan. Dan memohon belas kasih ampunan daripadamu, agar dari setiap pemaknaan yang dapat kami mengerti pada pagi hari ini, itu menguatkan kami, menambah kekuatan dan kemampuan serta pengetahuan yang memimpin kami kepada kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Allah yang hidup, Allah yang menderita adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami. Tidak akan membiarkan buluh itu patah terkulai. Tidak akan membiarkan sumbu itu pudar dan tak bernyala. Tapi Engkau akan membuat kami tetap dapat tegak berdiri, tegar melangkah, untuk melaksanakan bagian kami masing-masing. Dan percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan bagian yang telah Kau tetapkan untuk dijalani. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami dapat mengelola waktu ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Seraya mendoakan orang-orang yang kami layani, dimanapun berada. Kami sebagai pendeta, senatua, diakon, pekabar Injil, pewarta firman, penyampai kabar baik, pemberita berita sukacita, bersama dengan segenap orang, kami bersehati untuk memberi diri lebih banyak mendengarkan Tuhan, memberi ruang yang luas bagi Tuhan untuk memimpin kami, serta menyadari bahwa perjalanan yang kami tempuh adalah perjalanan bersama. Oleh karena itu, ketika kami mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kami, sebagaimana kami mendoakan jemaat Tuhan yang berada di lingkungan pelayanan GKE Hendak, dengan segala hal yang menjadi bagian dari tantangan, kendala, halangan yang bisa saja dijumpai dalam hidup keseharian, dalam melakoni tugas dan tanggung jawab, dalam menggeluti usaha dan pekerjaan, dan dalam memaknai kehadiran Tuhan dalam setiap hal yang bermakna di setiap situasi dan kondisi yang terjadi dan mereka alami. Maka Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan, berikan daya dan tenaga, serta harapan yang boleh diwujudkan di setiap hari. Kami mendoakan setiap orang tua, para lansia, kami mendoakan janda duda, anak yatim piatu, kami mendoakan saudara keluarga kerabat dalam
penderitaan, dalam kesakitan, agar disembuhkan, dipulihkan, dalam kedukaan, memperoleh dan mendapatkan penghiburan, dalam masa kesesakan, mereka merasakan kelegaan. Demikian pula dalam harapan-harapan hidup bagi anak keturunan yang berada dalam masa pertumbuhan, yang berada dalam masa pendidikan, yang hidup dalam kemudaan, yang sedang dalam upaya perjuangan mencari pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Berkati setiap orang tua yang menjadi pendamping dan pemotivasi bagi anak keturunan mereka. Berdoa bagi setiap harapan-harapan hidup, karena kami percaya masa depan yang penuh harapan itu akan Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya akan penanganan Tuhan, yang percaya akan pemeliharaan Tuhan, yang percaya akan segala pujian, syukur, dan hormat bagi namamu. Kami landaskan dalam ungkapan terima kasih, dan mampukan kami untuk memaknai perjalanan kehidupan, persekutuan, kesaksian, pelayanan di tengah-tengah hidup bergereja, di tengah-tengah hidup bermasyarakat, dengan segala interaksi sosial dan juga dengan segala kebersamaan yang harus kami tetap upayakan dalam setiap perjuangan, agar kami tidak ditindas oleh keinginan-keinginan kedagingan kami, tidak ditekan oleh pikiran-pikiran kemanusiaan kami, tidak dibelenggu dan tidak dipenjara oleh hawa nafsu yang menggoda kami. Tapi biarlah kami yang merasakan kemerdekaan hidup bersama dengan Tuhan, mengelola waktu dan anugerah yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin, dan hidup selaras dengan kehendak-Mu, dan menentukan pilihan-pilihan yang arif dan bijaksana dari apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah namamu ya Allah, dan kami berdoa untuk segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kami. Entah itu ketimpangan, ketidakadilan, diskriminasi sosial, dan bahkan kejadian dan peristiwa yang bisa saja masih meresahkan dan mempengaruhi kami. Tuhan, kami percaya Engkau selalu punya cara untuk menolong, menyelamatkan bumi kami, menyelamatkan kehidupan kami, dan memampukan kami untuk melihat bahwa di hadapan kami selalu ada cara Tuhan bekerja untuk membuat kami mampu berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, yang kami bawa dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.